قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Yang jalan dulu sering bilang jasanya pesantren itu telah mengeluarkan para imam, para tokoh-tokoh perjuangan, tokoh-tokoh kebaikan mulai zaman Nabi sampai nggak terputus sampai hari kiamat. Termasuk diantaranya Syekh Ilyas. Adapun gerakannya Syekh Ilyas sendiri, gerakan murni gerakan beliau itu untuk menyemangati orang mengamalkan agama, tapi gerakan itu sendiri belum jadi tempat untuk membentuk, itu tempat untuk menyemangati. Maka putra-putranya Syekh Ilyas tetap dipondokkan, putra-putranya Syekh Yusuf tetap dipondokkan, putra-putranya Syekh Sa'ad tetap dipondokkan, karena memang jamaah tabligh itu adalah jamaah motivasi. Selepas orang termotivasi, ternyata yang didik adalah lembaga keilmuan. Nah, kadang-kadang orang kurang jeli, dianggap ini adalah tempatnya tarbiyah tuntas. Oh iya, keliru. Coba kita bisa belajar nggak sholat dari kurikulum 6 sifat? Nggak bisa. Harus tanya pada yang ahlinya, kiai. Ini motivasi jangan sampai dijadikan asas ahlu sunnah, motivasi supaya kita ikut Nabi, ikut sahabat. Itu caranya gimana? Tanya pada para ulama. Maka orang keluar setiap hari, setiap tahun 4 bulan, kalau nggak diteruskan ngaji di sekelilingnya, nanti sampai kapanpun baca Quran belum bisa, sampai kapanpun salat rukun sholat belum bisa, sampai kapanpun wudhu belum bisa. Karena memang ini tempat motivasi, bukan tempat untuk pendidikan yang tuntas, maksudnya ya tentu saja ada pendidikannya, nanti marah kalau nggak ada pendidikannya. Sementara jamaah tabligh itu sendiri belum bisa mengeluarkan ustadz walaupun satu. Apa nggak nyinggung Pak? Ini bukan masalah tersinggung, masalah kenyataan kok. Ada toh orang itu ngapalkan Quran ketika ikut jamaah tabligh nggak ada. Begitu keluar semangat terus mondok. Begitu Pak, begitu. Kalau sudah urusan tarbiyah, itu jasanya pesantren. Sampai jasanya kepada putra-putranya masih sampai sekarang juga alumni-alumni pesantren. Ternyata bahwa jamaah tabligh itu adalah bagian karyanya pesantren. Bagian karya itu kan. Karena ini memunculkan gurunya Syekh Ilyas, munculnya gurunya lagi sampai Imam Hanafi. Nah. Tapi kalau gerakan kebaikan yang muncul dari pesantren itu nggak terhitung. Pesantren dengan arti lembaga keilmuan dengan ya. Maka ada penelitian litbang pendidikan mengenai gerakan-gerakan di Indonesia termasuk gerakan jamaah tabligh. Orang itu kalau khurut jamaah tabligh belum diteruskan dengan mondok di bagian pondok Ahlussunnah, belum menyebabkan dia jadi Asy'ari, belum menyebabkan dia jadi salah satu mazhab ya, dia bagian dari anggota dan grup aktivis jamaah tabligh. Jadi keahlussunnahannya belum tampak dengan khurut saja, dengan makomi saja. Lah orang yang menganggap orang sudah masuk jamaah tabligh sudah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah secara pasti itu kurang merenung, karena di situ nggak diajarkan kurikulumnya dengan terperinci. Itu motivasi. Nggak percaya renungan sendiri. Maka sekian banyak orang telah berlalu hidupnya di dunia belum sempat ngaji karena terus pegang dengan pergerakan sampai wafat belum ngerti ngamal agama dengan benar karena tidak tersentuh dengan lembaga keilmuan. Ini beneran. La ilaha illallah. Daftarkan kepada Allah. Urusan ikut pergerakan itu setiap madrasah cabang bisa posisinya beda-beda. Maka asas pertama
jangan sampai madrasahnya terganggu program Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Selepas itu kerjasama dengan program-program pergerakan, setiap cabang bisa hikmahnya berbeda-beda. Jangan dipaksakan, kalau itu nggak manfaat untuk cabang, untuk diteruskan bentuk kerjasamanya, dan jangan dihentikan kalau memang itu di situ bermanfaat untuk perjuangan kita dalam mengelola kepesantrenan. Setiap tempat bisa berbeda. Tapi hubungan sebagai umat Muhammad, sebagai sesama Ahlus Sunnah, itu yang selalu harus terjalin, itu yang permanen, itu tidak seharusnya terkotori dengan ketersinggungan pribadi atau ketersinggungan kelompok. Karena itu adalah perintah dari Al-Quran supaya kita nganggep, meyakini semua mukmin adalah saudara kita. Katanya sebagian ulama, awal dari persatuan adalah memahami perbedaan. Asalkan itu tidak maksiat, kita harus memahaminya. Wujudnya semua yang hadir di sini, putra atau putri, karena ada pemahaman perbedaan. Saya pengen cari istri, berarti cari perbedaan. Untuk dicari kesatuannya, akhirnya keluarlah si A, si B, si C sampai sekian banyak karena memahami perbedaan. Akhirnya ada persatuan, namanya pernikahan. Kita kelola pesantren dengan sebab memahami perbedaan, wali murid juga beda dengan kita, santri juga beda dengan kita cari titik temu namanya pendidikan, akhirnya muncullah persatuan namanya pesantren. Di awal dari persatuan adalah memahami perbedaan. Munculnya jamaah tabligh bisa diterima di mana-mana karena mereka cari titik temu dengan 6 sifat itu. Dengan ada usul-usul dakwah itu. Dengan ada 4 amal itu. Tapi nanti kalau dikembangkan keluar dari titik temu ini, nanti akan ada perkelahian dalam urusan kepengurusan. Karena sudah mencari titik persatuan bukan persatuan. Maka kalau jamaah tabligh selama yang dibicarakan 6 sifat, usul-usul dakwahnya dijaga, 4 amalnya yang dibicarakan itu, titik tengkar itu seharusnya nggak ada. Titik tengkar kenapa? Karena perbedaannya dipaksakan untuk dipahami oleh semuanya. Maka kita mengarah yang lebih dewasa. Pertama kali persatuan dimulai dari memahami perbedaan. Pertama kali perpecahan adalah memaksakan persamaan. Benar ya? Coba kalau kita ini memaksakan persamaan, mertua kamu dengan mertua saya harus sama. Kira-kira gimana? Pondok kamu dengan pondok saya harus sama. Padahal perkara itu baik, tapi kalau dipaksakan jadi tengkar. Jadi tidak semua kebaikan itu boleh dipaksakan, apalagi yang nggak baik. Coba kamu renungkan kata-kata dua ini, renungkan ulang-ulang. Iya. Saya dengan istri itu jangan cari titik persamaan toh, titik perbedaan yang bisa dikerjasamakan. Istri kerjasama ngandung anak saya kerjasama jadi pejantannya. Saya kerjasama. Kalau itu nggak bisa ngandung. Jadi cari perbedaan untuk dicari bagaimana mengelola perbedaan tadi akhirnya menjadi kerjasama. Coba kalau kita bilang kerjasama, ta'awan, itu berarti kan memahami perbedaan. Sholat jamaah, imam dan makmum. Berarti kan memahami perbedaan, satunya jadi imam, satunya jadi makmum. Coba kalau semuanya pengen jadi makmum, tidak ada imamnya. Semuanya jadi imam, tidak ada makmumnya. Di pertama kali persatuan yang terjadi di dunia manusia ini karena memahami perbedaan, terus gimana ngelolanya biar semuanya bisa nerima. Coba kita ini dengan istri, dengan anak yang suka tengkar, cari kebaikan istrinya apa yang kira-kira nanti bisa kita kelola bareng-bareng. Tidak selalu kebaikan itu sama. Kita dengan mertua kadang-kadang tengkar. Coba cari titik temu dengan mertua yang kira-kira bisa dikerjasamakan. Nanti akhirnya kan tinggi. Jangan memaksakan persamaan walaupun persamaan itu baik. Mungkin kalau saya ini memaksakan persamaan, istri saya satu aja nggak jadi kan.
Karena memahami perbedaan akhirnya satu ternyata masih bisa ditambah lagi untuk kerjasama. Ternyata 4 juga nggak terlalu berat. Yang dicari itu memang ya bagaimana dikelola bareng-bareng. Masa di rumah ada acara tahajud bareng, ada acara setoran bareng. Itu pun sering nggak hadir bareng. Sebenarnya saya nggak peduli, saya penting saya program. Makanya jangan memaksakan kondisi teman kita yang waktu itu nggak siap, kita nggak tahu kan. Yang penting kita program baik. Jangan sok maksakan kehendak walaupun pengen kita itu baik. Orang itu kalau pengen orang lain sama dengan dia, ini sama aja bilang, ya Allah, saya pengen yang ngelola takdir saya saja, gak usah kau. Jadi orang itu kalau nuntut harus satu pikiran dengan kita itu lucu. Wong kita aja loh, dengan mertua gak satu pikiran, dengan ayah gak satu pikiran, dengan istri gak satu pikiran, dengan anak gak satu pikiran. Kita sendiri namanya gak jujur dengan diri sendiri loh. Untuk diri kita longgaran, gak apa perbedaan. Sementara orang lain harus sama dengan saya. Itu namanya lucu. Namanya gak jujur dengan diri sendiri. Gak jujur dengan diri sendiri, nyuruh orang lain jujur pada kamu. Salah ya. Jadi kurang lebih gambaran-gambaran hidup sebentar itu biar banyak pahala.